Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala nikmatillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah ibni abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Para pemirsa, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum malam suci Ramadan ini banyak kegiatan tentunya yang sangat bernilai untuk kita. Nilai-nilai yang mendatangkan rahmatnya Allah dan ridhonya Allah. Pada malam ini khususnya kita kedatangan narasumber atau tamu di malam hari yang banyak sekali problem misterinya. Sama-sama kita akan mendengarkan apa saja yang ingin ditanyakan, dan insya Allah Al-Fakir Abdullah akan menjawab sesuai yang mana Al-Fakir tahu, baik itu dari konteks Islam maupun dari konteks falsafahnya atau psikologinya. Sebelum kita mulai segmen pada malam hari ini, malam suci Ramadan, mari kita pertama-tama kita panjatkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan pada malam ini bernilai bermanfaat untuk kita bersama dan melahirkan ridho dan rahmatnya Allah dunia dan akhiratnya. Diridho illa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal. Pemirsa, perkenalkan narasumber kami. Siapa namanya? Namanya Bejo. Bejo Febri. Bejo Febri. Bejo Febri. Kalau orang Jawa, Orang Jawa, Pak. Bejo itu apa itu? Bejo orangnya semoga bejoan, Pak. Artinya itu apa Bejo? Bejoan itu Kalau di bahasa kita, beruntung lah. oh beruntung, orang yang beruntung. Asli Jawa. Jawa. Jawanya di mana? Saya Brebes. Brebes. Oh, maaf, kita orang Betawi, jadi orang tahu. Orang Taunya Brebes itu banyak bawangnya. Iya. Ngomong-ngomong, ada yang bisa saya bantu? banyak, Pak. Di sini saya banyak cerita, Pak, tentang di tanah Jawa ini, Pak. Kan dikenalnya tanah Jawa ini kan istrinya banyak, Pak, apalagi yang disebut Nyi Roro Kidul itu, Pak. Apakah di kehidupan saya ini dulu mbak saya punya ilmu hilang, Pak? Emang dulu bahwa mbak saya itu aparat. Emang ada zaman dulu waktu perang dia ada ilmu hilang gitu, Pak. Dan itu kan mbak saya dari turun temurun dari nenek moyangnya. Apa dia tirakat, apa dia ke gunung atau dia ke laut. Nah, kan saya kurang paham, Pak. Waktu itu saya masih kecil. Itu Iya. pertanyaan. Nah, Tadi yang yang pertama. Mungkin satu-satu ya. Tadi Oke, yang Pak. pertama itu insya Allah kita akan jawab ya berdasarkan dengan data dan fakta, baik itu dari sudut pandang Islam dan psikologi, falsafah dan kenyataan realitanya seperti apa. Jadi bicara ilmu hilang itu ada apa tidak? Itu ada. Buktinya sekarang ini banyak ilmu hilang. Banyak yang mempelajarinya. Dicari-cari orang nggak ketemu-temu. Itu contohnya. Karena di era sekarang ini sudah terikat manusia itu dengan sebuah media. Teknologi. Energinya melalui internet. Jadi manusia dilacak melalui chip atau lokasi handphonenya dan lain sebagainya. Kalau handphonenya dihilangin semuanya ya datanya hilang kan. Keberadaannya nggak ada kan. Nah, sederhananya seperti itu. Bagaimana dengan zaman dulu yang internet itu belum masuk misalnya. Nah, dalam kajian ilmu kuno
kita harus tengok dulu lebih kuno lagi. Harut wa Marut diturunkan oleh Allah di Babilonia untuk mengajarkan sihir. Pengetahuan sihir itu mungkin di era sekarang menganggapnya itu jahat. Sekarang pertanyaannya, kalau memang itu jahat, buat apa malaikat turun capek-capek? Udah enak posisinya malaikat turun di bumi untuk ngajarin manusia lagi. Karena pada era itu bangsa jin dan manusia itu berkumpul bersama. Siluman berkumpul bersama. Itu nyata, nggak ada pagar. Jadi banyak tipu daya. Tipu daya itu benar-benar terang. Ini mohon maaf ada bangsa jin misalnya rupanya itu kurang bagus dilihat. Tapi dia menjelma sebagai suaminya seorang gadis yang ganteng dan perkasa. Masuk berzina dan sebagainya. Atau sering yang kita tahu ya genderuwo misalnya jenisnya kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita benar-benar mempelajari sejarah lebih dalam lagi. Itu di Quran ada. Harut wa Marut jadi datang ke muka bumi ini nggak sia-sia. Emang dia ngajarin sihir itu. Bukan untuk berbuat jahat. Jadi semua ilmu itu baik. Bagaimana bungkusannya? Bagaimana orang yang megang ilmunya? Ya kalau orang sekarang sihir itu jahat, ya orang yang megang ilmunya jahat. Kalau megang ilmunya baik ya baik. Nah itu melalui proses yang enggak sebentar. Mungkin jid ente atau mbah ente, ngkong ente, leluhur ente itu menjalin tirakat. Emang orang Indonesia khususnya, Pulau Jawa itu mau siapapun orang dulu. Selain dia pintar, dia harus sakti. Memang sekarang bukan hanya zaman dulu, sekarang juga perlu. Bukan hanya intelektual yang dikencangkan, tapi supranaturalnya juga dikencangkan. Begitu. Akal dan batin kudu nyatu, nggak boleh terpisah. Orang dulu itu hebat, akalnya nyatu, batinnya nyatu. Makanya bambu runcing, iya, bisa ngancurin tank. Iya. Makanya orang Belanda, para penjajah bingung ngadepin orang-orang Jawa, ngadepin orang-orang Nusantara, orang-orang Indonesia pada zaman dulu. Nah, bagaimana caranya para penjajah ini ya tetap menjajah secara psikologi, yaitu dibentuk sebuah budaya atau bahasa makna yang diubah. Tadi disinggung Nyi Roro Kidul, begitu. Kalau bangsa gaibnya Nyi Roro Kidul itu ada apa enggak, ya boleh aja kan gaib itu ngaku-ngaku. Tapi itu nyai yang namanya Roro dari Kidul artinya selatan. Seorang nyai sepuh, orang yang soleha tinggal di daerah selatan. Dia orang yang alim, dia orang yang taat beribadat, ilmunya ada, logikanya ada, kaya raya, dan lain sebagainya. Kemudian dibuat sugesti oleh orang Belanda bahwasanya di pantai itu ada seorang ratu. Nah, terbentuk itu. Keyakinan itu terbentuk dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa jin yang jahat. Tapi ada jin yang baik. Begitu pun manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Makanya minal jinnati wan nas, dari godaan jin yang jahat dan manusia yang jahat. Jadi jahat itu setan. Jadi begitu. Jadi semua di Bekasi ini kita kenal sosok Ki Nur Ali dikenal sebagai belut putih. Ya, si belut putih. Beliau ditembak, nyemplung ke kali, hilang. Gak taunya kiainya ada di pesantren lagi ngajar. Begitupun siapa tuh namanya Jenderal Sudirman ya, yang masyhur. Itu Jenderal Sudirman hilang. Sebenarnya kalau secara kasat mata nggak hilang, dia nyaru. Namanya belum ada gedung pada zaman dulu, ada di hutan. Nah, filosofi baju abrik tuh. Filosofi baju-baju pramuka. Ya, kan baju-bajunya baju-baju gelap. Coklat, hijau-hijau tua, ya army gitu.
terus dia masuk ke kebun-kebun, ya, kan nggak kelihatan, nyaru. Jadi menyamar, bersembunyi di tempat yang terang. Si Belanda lihat, si penjajah lihat, tapi nggak kelihatan. Nah, secara segi ajiannya, bacaannya, itu udah dilakukan. Emang ada, nyatanya ada. Di Quran pun, ya, kayak surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa faghshaynahum fa hum la yubsirun. Itu asbab nuzulnya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pengen dibunuh. Sama siapa? Abu Jahal. Nama aslinya Bakar. Dipanggil nih pasukan-pasukannya Abu Jahal. Nanti sebelum terbit matahari bunuh nih Rasulullah. Langsung bacok. Kita masuk kamar langsung kita bacok-bacok dan sebagainya. Tapi karena Rasulullah ini khusus bil khusus, dilindungi dong sama Allah. Ditugaskan para malaikat untuk datang. Turunlah ayat itu. Ya Muhammad, Iqra wa ja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan wa faghshaynahum fahum la yubsirun. Karena orang yang disuruh adalah manusia pilihan, khairul anam, sekali baca, do jalan aja. Bersama Abu Bakar, jalan aja udah. Tapi si Abu Jahalnya ini dan pasukannya dibuat tidur lelah. Di jalan aja udah. Dia itu ilmu hilang kan? Ya kan? Pikiran itu ilmu hilang. Jadi ilmu hilang itu dari zaman Nabi udah ada. Semuanya udah ada. Sampai dibuat sekarang secara teknologi udah ada. Begitu. Itu kayak karpet Cina itu. Iya ada karpet Cina, kain Cina. Itu kain Cina itu tembus pandang gitu. Jadi kayak bunglon. Ya sebenarnya filosofinya ngambil dari binatang bunglon. Jadi menurut saya ilmu hilang itu ada. Bagaimana konteksnya, bagaimana caranya, ya masing-masing. Ada yang melalui trik, ada yang melalui ajian, ada yang melalui macam-macam. Dan ajian itu emang ada. Jalanin dulu. Jadi sebelum mengatakan ajian itu nggak ada, ya jalanin dulu tirakat, puasa muti, puasa kuning misalnya, puasa bisu. Tapi itu ketika ilmu hilang itu dipakainya kan bukan buat cuma kan ini kan salah satunya perang. Tapi ilmu hilang ini diketahui bukan waktu perang Pak, keadaan mendesak. Tapi ini bukan keadaan mendesak juga. Kalau lagi mandi, tiba-tiba dia punya ilmu hilang, dia lagi mandi. Terus saya mau nganterin anduk. Ternyata anduk anterin. Ketika saya masuk tidak ada. Ya sebelumnya kan ilmu itu digunakan pas buat perang. Ya kan? Mungkin engkong ente udah banyak ngamalin tuh ilmu. Nah ilmu kalau udah melekat tuh aktif sendiri. Kalau udah jadi. Seperti halnya begini. Ada di pesantrennya itu dia rajin banget baca Quran sampai dia ngamalin Quran. Ngapalin Quran. Ngigonya aja baca Quran. Ngigonya baca Quran. Sama halnya seperti itu. Aktif sendiri. Walaupun itu keadaan seperti apapun dia. Betul. Malah dia nggak pengen. Sebenarnya nggak pengen. Nggak pengen aktif sendiri, itu ilmu udah jadi namanya. Oh, udah jadi. Udah jadi, gitu. Ya sama halnya kayak ahli matematika. Nggak pakai kalkulator kan? Udah ngitung, udah dapet dia. Betul. Begitu. Ketika belanja dia udah tahu kembaliannya berapa. Dia udah tahu tuh. Datang ke misalnya ke Indomaret, Alfamart yang nggak bisa ditawar-tawar, itu udah harganya kan. Otakku udah jalan, gak usah pakai kalkulator lagi. Habisnya sekian, pas banget kayak sekian. Begitu. Jadi ilmu yang udah jadi itu bener-bener enak, keluar sendiri, bermanfaat sendiri. Begitu. Ya bermanfaat itu kan maknanya banyak luas. Bukan engkong ente atau mbah ente bukan sedang mamer ilmu, enggak. Memang secara sendiri dia aktif. Tapi belum melakukan tirakat itu wah lama. Jadi itu. Betul, tentunya harus semuanya belajar harus pakai tirakat. Belajar tanpa tirakat kayaknya kurang jadi. Belajar matematika kan harus ada tirakat. Apa itu? Dia harus bisa membuat rumus baru.
Tirakat itu bahasa Arab. Torik itu jalan. Dia buat jalan. Jadi bisa nggak nih hitungan 2 tambah 2 sama dengan 4, misalnya contohnya. Iya. Tapi jadi 1 tambah 3 misalnya. Contoh sederhananya begitu. Jadi 4 juga. Begitu. Hitung-hitungannya dibuat-buat seperti itu. Itu kan soal matematika kan. Iya. Kan kalau tirakat ini kan pasti ada gurunya kan. Oh, wajib. Kalau Menuntut ilmu tanpa guru setan. Makanya banyak orang gila itu menganggap dirinya bisa, menganggap dirinya sakti, menganggap dirinya itu orang yang paling benar itu tanpa guru. Malah banyak kan bergurunya di internet. Jadi berguru di internet itu boleh nggak? Bukan berguru bahasanya, menambah wawasan di internet. Lebih tepat. Kalau berguru itu kita datengin guru. Jadi seperti itu. Siogianya. Di sekolah bayar-bayar kan datang ke kelas. Iya bukan. Les aja bayar mahal, gurunya datang ke rumah kan gitu, tatap muka biar nanyanya bebas dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Mas Febri. Artinya ilmu yang udah jadi itu memang terkadang enak, si pengamalnya mudah untuk ngamalin, ya. Tapi si penontonnya ini terkadang bingung dan aneh, malah banyak kan bilang sesat atau nyala-nyalain. Padahal nggak pernah tarik benang merahnya dulu gitu. Hilal itu maksudnya ilmu kejawen atau apa tuh? Kejawen, jauhkan itu keyakinan. Islam juga punya keyakinan. Jadi Islam masuk, kejawen nggak ada, dijauhkan nggak ada. Tapi Islam datang itu mengislamkan kejawen dan mengislamkan dijauhkan. Jadi Nusantara ini keyakinannya udah ada dari dulu. Kuat, budaya keyakinan itu Nusantara paling kuat. Jadi yakin dulu dia, baru akal. Nusantara dari dulu itu yakin dulu baru akal. Bukan akal dulu baru yakin. Iya. Nah Islam itu Islam itu mengislamkan, nggak menghilangkan. Tidak menghilangkan, tapi mengislamkan. Dijauhkannya ada, kejawennya ada. Mantranya tetap baca, tinggal ditambahin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diawali bismillah, diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sah nggak? Sah. Dan dia bisanya itu doanya, keyakinannya begitu doanya. Nah, beribadahnya tetap ya keyakinan mau Allah. Itu para wali-wali dakwahnya begitu. Masuk dulu budaya, nggak menghilangkan budaya. Seperti Sunan Kalijogo, wayang, iya, main dupa, main apa tuh kembang dan lain sebagainya. Para kiai-kiai dulu sepuh itu bijaksana, nggak suka nyala-nyalain. Jadi ada orang yang naruh sesajen di pohon, kata buat ngasih makan jin. Iya, kiai dulu bilangnya begini, bukan itu haram, itu gak diajarkan tuh bid'ah, itu syirik dan lain sebagainya, nggak begitu. Tapi kiai-kiai dulu itu malah bilang begini, coba jinnya siapa namanya, piaraannya siapa namanya, ya ini makanan manusia. Makanan gaib bukan yang ini. Terus apa guru? Terus apa kiai? Kirimin aja Fatihah. Tak jadi singkong, tak jadi kopi. Itu cara dakwah. Al-Fatihah summa khususon ini. Karena jin dihalalkan makan bekas manusia, kata Nabi, tulang. Makanya kalau makan ayam, makan daging, ya tulangnya jangan digeragot juga, bagi-bagi, taruh aja di depan, itu dipegang sama jin jadi daging lagi. Ngerti nggak? Paham nggak maksudnya? Ya. Ada lagi? Itu apa yang dari Pak Ustadz bilang, antara kan kejawen Islam dulu, baru ada kejawen. Enggak, kejawen dulu. Kejawen dulu kan, berarti dari dulu kan. Dari dulu. Tapi kan tetap kita ikut kejawen disembangin Islam. Jadi kejawen yang diislamkan. Kejawen yang diislamkan. Yaitu begini, biasa kejawen itu nggak sembahyang kan? Iya. Dia hanya keyakinan. Kalau puasa mau kuat kejawen, buat baik bagus, ya kan? Dia udah bisa berbuat baik, merasakan alam dan lain sebagainya. Ya kalau di Naruto ilmu senjutsunya ada begitu. Kejawen tuh atau dijauhkan, kalau di Sunda itu dijauhkan. Dijauhkan itu Sunda, kalau Jawa kejawen. Nah, kemudian diislamkan. Nah, jadi kejawennya disyariatkan.
Dengan caranya bagaimana? 5 waktu sholat. Sholat juga. Puasa adanya sunnah Senin Kemis. Puasa harinya boleh, tapi Senin Kemis aja nyampe ditinggal. Zikirannya ditambahin Bismillahirrahmanirrahim. Istighfarnya, selawatnya. Sholat 5 waktu. Puasanya diwajibkan di bulan suci Ramadan. Begitu. Jadi Islam itu masuk bukan dengan cara menjajah. Bukan. Tidak ada sejarah Islam masuk kepada negeri lain. Islam kan datang nih di negeri Mekah, ya, oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai khataman Nabi, Rasul, ya, utusan Allah, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah diutus mendatangkan rahmat untuk apa? Untuk semesta alam ini. Nah kemudian itu Rasulullah masuk ke negeri-negeri orang, bukan negerinya, itu dengan rahmatan lil alamin. Terus itu buat apa adanya perang dan lain sebagainya? Emang Rasulullah mau perang? Kagak. Rasulullah dari dulu nggak pernah mau perang. Namun pada saat itu kebudayaan feudalisme atau kekuatan, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kaya dia yang berkuasa, kan begitu. Maka turunlah ayat untuk berperang. Itu pun ada syarat-syaratnya. Begitu. Paham ya? Budaya masih perang. Nah, namun tidak ada satupun sejarah mengatakan Islam masuk ke Indonesia dengan cara perang. Tidak ada. Pasti dengan rahmatan lil alamin. Dia duduk, dia ngopi bareng dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, jadi tidak ada satupun ajaran Islam melarang. Tapi mengislamkan. Yang tadinya nyembahnya patung, ya nyembahnya pohon, nyembahnya beringin, nyembahnya wayang, nyembahnya keris, ya dikasih tahu nih sama Rasul dan para utusan-utusannya, para pewaris-pewarisnya itu ulama. Ya, ada yang lebih kuat daripada pohon, ada yang lebih kuat daripada batu atau patung, ada yang lebih kuat daripada keris dan lain sebagainya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bisa dibentuk, ini kan bisa mati dan lain sebagainya. Kan begitu dikasih gambarkan. Tapi ada zat yang paling kuat yang nggak bisa mati, kekal. Siapa itu? Allah. Seperti kayak Kanjeng Sunan Kalijogo, dia dakwanya di gua, dakwanya di sawah dan lain sebagainya. Jadi hal seperti itu. Terus ada lagi yang ditanyakan? Ilmu tadi bisa turun-turun ke anak cucunya atau? Tergantung perjanjian. Kalau dia mendapatkan ilmu adanya hubungan sama bangsa gaib, kemudian ada perjanjian, maka akan turun. Nah itu pun enggak 100%. Enggak 100%. Dan itu cuma bukan turun dia bisa hilang, enggak. Cuman dia dideketin sama khodam yang misalnya. Khodam itu ada apa enggak sih? Ya khodam itu ada. Khodam itu bahasa Arab. Ya, ada yang bilang khodim, khodam itu sama, artinya pembantu. Pembantu nggak boleh nyuruh majikan, kan begitu. Majikan nyuruh pembantu, logikanya kan begitu. Nah, jadi tapi ada perjanjian antara bangsa gaib dan manusia pada saat itu. Ya. Kemudian si gaib ini akan berjanji 7 turunan misalnya, 11 turunan atau 21 turunan per 1 turunan, si ganjil-ganjil biasanya. Nah, tapi nggak bisa hilang begitu, harus menjalani lagi tirakat, jalanin lagi dan sebagainya. Nggak ada ilmu transfer, nggak ada. Iya, kecuali ya orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT. Seperti yang mulia Kiai Hasyim Asy'ari, dia tirakat 3 bulan di kamar, didatengin sama para wali-walinya Allah. Padahal orangnya udah pada nggak ada. Beliau tiba-tiba hafal Sahih Bukhari, tiba-tiba hafal Sahih Muslim, dan banyak sekali musonif kitabnya langsung datang yang ngajarin. Begitu. Nah, itu dusta dan lain sebagainya, ya terserah gitu kan. Ya emang nyatanya ada seperti itu.
nyatanya ada seperti itu, maka sebelum kita mengatakan atau mengharamkan atau menghakimi, kenapa nggak mencoba dulu gitu? Karena di era sekarang ini banyak orang yang suka menghakimi. Makanya kita buka dialog dan lain sebagainya itu kita batasi yang namanya penghakiman, yaitu pembimbingan. Yang harus diperlukan di era sekarang ini adalah pembimbingan. Perbanyak informasi, perbanyak baca, itu yang paling penting. Itu saran sih, masukan dari kita. Makanya pertanyaan-pertanyaan aneh seperti apapun yang insya Allah saya dengerin gitu. Dan gak saya haram-haramin. Ya kenapa ya? Hal itu kan bertanya ya harus ada jawaban, bukannya diomelin. Kok orang nanya diomelin, kan bingung kan? Apalagi di era digital sekarang, orang nanya baik-baik kok diomelin. Ya, itu sesat, itu haram. Islam sekali lagi masuk dengan rahmatan lil alamin, bukan dengan perang. Ya, jadi begitu. Terus ada lagi. Jadi salah satu direkat itu yang buat kita menjadi berturunnya Ilmu dari demikian. orang tua. Sepentingnya begini, kalau boleh saya kasih masukannya, kalau mengenai ilmu keturunan, deketin diri kita kepada Allah dan Rasul. Jangan lepas dari ngaji. Nanti ilmu itu turun sendiri. Kalau udah Allah ini, seperti mana Gusti Allah langsung memberikan ilmu utuh kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tuh. Allah SWT mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Asma'a kullaha. Ya, semua nama-nama, bukan nama-nama maksudnya, yaitu sifat, kepentingan dan lain sebagainya. Saya contohkan. Misalnya ada gelas. Bahasa kita gelas. Bahasa Inggrisnya glass misalnya. Ya, bahasa Jawanya gelas juga. Iya. Iya. Bahasa Sunda apa gitu. Atau bahasa lain misalnya. Kalau di bahasa kita permisi. Bahasa kamu Jawa? Isi. Bahasa Jawanya masa permisi juga. Sunda kan punten. Dan Iya. seorang cuma Oh gitu. Ya udahlah, terserah lah, gue nggak ngerti itu apa bunyinya. Ya artinya dari banyak itu tanda kalimat. Iya, wa 'allama Adam al-asma'ullah. Itu banyak kan? Berapa banyak yang bertanya tentang kok kita berbeda bahasa ya? Padahal satu nabi, satu uyut maksudnya Adam dan Siti Hawa. Tapi bahasa kita berkembang begitu aja. Itu 'allama Adam al-asma'ullah. Ngerti gak? Itu kalau kita tafsirkan dan kemudian kita pahamin secara dalam, itu begitu. Nah begitupun ilmu keturunan akan masuk, akan nyatu kalau cocok sama kita, kalau kita masih mau ngaji, mau dekat sama Allah. Kata Gusti Allah misalnya gini, iya, ini ilmu berguna buat Bapak Bejo, Febri, agar ilmu ini bermanfaat. Sekarang saya pertanyakan, kalau ilmu itu turun, ilmu hilang, buat sekarang mau yang mengintip siapa, wadon siapa, janda siapa, ya? Atau perawan siapa? Ilmu hilang itu kan enak. Zaman sekarang masih digunakan buat hal yang buruk kan? Pinjol. Buat pinjol misalnya, atau buat yang lain misalnya, iya mencuri. Itu kan ilmu dia pak, ilmu hilang, langsung cepat saset. Iya, ya sama kan kayak apa tuh kujang kijang apa itu kalau di Kalimantan atau di Sumatera atau di Jawa itu di luar pulau, kalau kita naik bis ada kijang lompat apa ya begitu ya, artinya kayak ninja itu dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu ya sebenarnya belajarilah ilmu ya, afdolul ilim al ilmu haq, di dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Keutamaan ilmu itu sesuai dengan keadaan, kondisi dan situasi zamannya, keadaannya, ya situasinya, macam-macam. Ya sekarang zamannya udah zaman canggih. Kalau mau belajar ilmu hilang ada, yaitu belajar menghilangkan data, menghilangkan sinyal, ntar ente nggak kelacak. Iya,
jadi hacker misalnya. Di era sekarang ilmu ajiannya hacker gitu. Ya itu lawan hacker juga. lah, ya sama juga dari dulu ilmu hilang ketemu ilmu hilang juga kan begitu. Dukun ketemu dukun kan begitu. Kiai ketemu kiai, ulama ketemu ulama, ya begitu aja. Jadi sebenarnya permasalahannya itu mau mempelajari ilmu-ilmu itu harus melihat keadaan. Ya, tadi yang saya ungkapkan dari kitab Ta'limu Ta'lim gitu. Fadilatul ilmi ay ilmu hal. Keutamaan ilmu itu yaitu ilmu perkara, ilmu keadaan, ilmu kondisi, ilmu situasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini di era sekarang ini apa yang diperlukan? Masalah masih main saya mandi hilang masih begitu. Iya, kan itu coba dulu kan. Nah, tinggal diimplementasikan, digambarkan yang lain. Mau ilmu hilangnya hilang apa nih? Hilang dari kesusahan, hilang dari kesengsaraan, hilang dari kefakiran, hilang dari kebodohan dan lain sebagainya, hilang dari kejahatan, menjadi orang baik. Jadi seperti itu. Saya nggak mau jadi jahat, saya jadi baik. Itu namanya hilang dari kejahatan, dunia kejahatan menuju di zaman baik. Itu yang disebut kebaikan itu nur. Minaz zulumati ilan nur. Atau orang Raji bilang the drag of eye. Ya, zamannya kegelapan menuju zaman terang benderang. Itu menghilangkan kegelapan menjadi terang benderang. Bukan yang sudah terang menjadi gelap. Gak jelas. Orang jelas sekarang banyak, mohon maaf ya, kulitnya agak hitam gitu kan. Dia rela ke salon-salon gitu, dia jadi putih kan begitu. Kalau fisik, iya kalau fisik dia rela berkorban ngabisin jutaan, puluhan juta maksudnya saya. Iya, sampai ratusan juta. Kenapa kebodohan masih disimpan? Sedangkan model kebodohan kita pelit kan ya, buat nuntut ilmu kita pelit. Orang dulu mah nggak pelit, keyakinannya kuat. Jadi kalau mau ngikutin Mbah Ente, ya ngajinya harus rajin, belajarnya rajin, bacanya rajin, sembahyangnya rajin. Nggak mungkin hilang juga. Hilangnya tadi saya bilang, hilang dari kebodohan menjadi pintar, hilang dari susahan menjadi kaya raya, kan begitu. Atau jadi bahagia, hilang dari miskin jadi kaya raya, kan begitu. Hilang dari zamannya kegelapan menuju zamannya terang benderang. Jadi hilang itu sudah tidak ada kebiasaan yang buruk, adanya kebiasaan baik. Itu yang namanya hilang, filosofi hilang gitu, paham ya? Jadi segmen sekarang ini seperti itu. Pembahasan kita pada hari ini seperti itu, yang mudah-mudahan bermanfaat buat Mas Bejo. Ada lagi yang ditanyakan? Udah sih, mungkin cukup itu aja sih Pak kalau kali ini. Iya. Mungkin misteri-misteri lain selanjutnya aja nanti ketemu. Iya, insya Allah. Jadi banyakin baca. Ya, saya tutup dengan ungkapan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al ilmu nur la yu'ta ma'asi. Ilmu itu cahaya. Semua ilmu, apapun itu ilmu, nggak ada batasnya. Nggak ada ilmu jahat, nggak ada. Semua ilmu itu terang. Yang membuat gelap itu orangnya sendiri, yang ngamalinnya kurang tepat, tidak sesuai dengan kondisi dan situasi. Betul? La yuqta ma'asi. Dan cahaya itu nggak akan masuk dalam ilmu kalau dia banyak maksiat. Jadi bukan cahaya yang masuk, tapi kegelapan yang masuk. Ilmunya tetap diterima, tapi jadi kegelapan. Paham nggak? Dia bisa internet, kan bagus itu. Tapi kalau kejahatan dibuat, wah macam-macam, dia ganggu orang, dia ngerugiin orang, dia nipu-nipu dan lain sebagainya. Iya, kita banyak mengkhawatirkan penyakit jasad kita dan takut datangnya mati. Ya, tapi kita nggak pernah merenung rasa kekhawatiran betapa jahatnya hati kita, matinya hati. Kalau sakit hati ini masih ada, ya, padahal dia nggak berwujud, tapi ini akan dihadapkan kepada Gusti Allah SWT.
Kalau kalian, kalau Mas Febri, Mas Bejo sakit luka, terus mati, apakah luka itu dibawa sama ruh-ruhnya? Kan enggak ada itu. Udah dikubur selesai, kan begitu, ya kan? Udah hilang, udah sembuh kan? Iya, udah nggak rugiin orang, udah nggak bau dan lain sebagainya misalnya. Iya. Tapi kalau dia sakitnya itu sakit hati, hatinya sakit, yaitu bersangka buruk, dengki, sirik dan lain sebagainya, itu nyampe mati. Kita jadi hantu gentayangan, jadi ruh gentayangan. Ruh gentayangan sama hantu gentayangan itu orang-orang yang suka sakit hati. Naudzubillah wa naudzubillahi min dzalik. Kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan obrolan kita pada malam ini berguna dan bermanfaat untuk kita bersama. Baik yang nonton pun akan berbahagia, yang nonton tetap menjadi hamba Allah, dan yang mungkin lagi susah dimudahkan segala urusannya. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma kun lana wa la takun alaina, Allahumma kun lana wa la takun alaina, Allahumma kun lana wa la takun alaina, bijahin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan Abu, ya kan. Kita akhiri pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di segmen lain waktu. Wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.